Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darni Julamin dari Prodi PAUD 3B Institut Agama Islam Negeri Palopo akan menjelaskan apa itu perkembangan intelek dan perasaan anak usia dini yang merupakan tugas dari mata kuliah perkembangan peserta didik oleh dosen Eka Popi Utami SPD MPD. Langsung saja mari kita simak penjelasannya. Yang pertama yaitu perkembangan intelektual. Menurut Piaget, perkembangan intelektual ditandai dengan kemampuan yang pertama, mengklarifikasikan benda-benda berdasarkan ciri yang sama. Kedua, menghitung angka-angka atau bilangan. Ketiga, memecahkan masalah yang sederhana. Kemampuan intelektual tersebut dapat dijadikan dasar diberikannya berbagai kecakapan yang dapat mengembangkan pola pikir. Intelek merupakan daya upaya atau potensi untuk memahami sesuatu hal yang menggambarkan kemampuan seseorang dalam berpikir atau bertindak secara abstrak. Kesanggupan mental untuk memahami, mengamati, menghubungkan suatu kemampuan secara efektif. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan intelek anak, yaitu faktor hereditas dan faktor lingkungan. Faktor hereditas merupakan kemampuan inteligensi diperoleh melalui bawaan, artinya diperoleh melalui gen. Sejak dalam kandungan ibu, anak telah memiliki karakteristik yang dapat menunjang daya intelektualnya. Perkembangan intelek seseorang juga akan bertambah dibarengi dengan bertambahnya usia. Jadi, semakin bertambah usia atau umur seseorang, semakin bertambah pula kemampuan intelek yang dimilikinya. Faktor lingkungan, kecerdasan seseorang anak dapat berkembang jika lingkungan memberikan kesempatan untuk berkembang secara maksimal. Menurut Andy Mampiare, 1982, dalam hal-hal yang mempengaruhi perkembangan intelek dalam lingkungan antara lain, yaitu bertambahnya informasi yang disimpan dalam otak seseorang sehingga ia mampu berpikir reflektif. Banyaknya pengalaman-pengalaman memecahkan masalah sehingga seseorang dapat berpikir. Adanya kebebasan berpikir sehingga anak dapat memecahkan masalah dan menarik kesimpulan. Kita sebagai pendidik harus dapat mengetahui cara untuk meningkatkan perkembangan intelek anak. Misalnya, yang pertama, menciptakan interaksi yang akrab dengan peserta didik sehingga ia merasa nyaman untuk mengkonsultasikan masalah yang dimilikinya kepada kita. Kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari ilmu atau pengetahuan dari berbagai sumber yang menunjang perkembangan inteleknya. Ketiga, meningkatkan pertumbuhan anak, misalnya kegiatan olahraga, memberi gizi yang cukup, dan sebagainya, sehingga perkembangan intelektualnya tidak akan terganggu oleh perkembangan fisik. Keempat, meningkatkan kemampuan berbahasa peserta didik agar ia dapat berdialog dan berinteraksi dengan mudah. Selanjutnya yaitu permasalahan perkembangan intelektual anak usia dini. Ada beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi dalam perkembangan intelektual anak usia dini. Anak akan mengalami gangguan emosional dan perilakunya, yaitu yang pertama, agresif secara verbal atau fisik yang bisa membahayakan dirinya ataupun orang lain. Kedua, menarik diri atau tidak percaya diri. Ketiga, pencemas dan hiperaktif. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan dalam intelektual anak usia dini. Sebagai seorang pendidik, seperti yang saya jelaskan pada penjelasan sebelumnya, ada 4 poin yang dapat mengatasi permasalahan pada perkembangan intelektual anak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perasaan anak usia dini, atau bisa dikatakan sebagai emosional anak. Jadi, pengertian emosi adalah perasaan atau afeksi yang timbul ketika seseorang sedang berada dalam suatu keadaan atau suatu interaksi yang dianggap penting olehnya. Atau emosi juga bisa diwakili oleh perilaku yang mewakili atau mengekspresikan kenyamanan atau ketidaknyamanan dari keadaan atau interaksi yang sedang individu alami. Emosi adalah suatu kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. Oleh Daniel Goleman 1995. Perkembangan sosial emosional
pada masa kanak-kanak awal, elemen-elemen sosial dari bermain dan implikasinya pada pendidikan. Yang pertama, selama masa prasekolah, banyak anak yang mulai mengadakan hubungan dekat dengan orang-orang non-keluarga. Pada saat anak menjelajahi dunia prasekolah, mereka mengalami serangkaian situasi sosial yang baru dan bervariasi. Beberapa situasi baru berhubungan dengan bermain. Kedua, pada masa prasekolah, ada peralihan pola bermain anak dari permainan soliter ke permainan paralel. Yang ketiga, anak prasekolah pun akan dapat terlibat dalam permainan kooperatif dengan anak lainnya, seperti pada permainan sosial drama. Keempat hal ini yang penting, ialah anak membutuhkan waktu, ruang, dan kebebasan untuk mengembangkan permainan mereka. Selanjutnya yaitu perkembangan emosi pada masa kanak-kanak awal. Yang pertama, rasa bangga muncul ketika anak merasakan kesenangan setelah sukses melakukan perilaku tertentu. Oleh Lewis tahun 2002, rasa bangga seringkali diasosiasikan dengan pencapaian tujuan tertentu. Kedua, rasa malu muncul ketika anak menganggap dirinya tidak mampu memenuhi standar atau target tertentu. Ketiga, rasa bersalah biasanya muncul ketika anak menilai perilakunya sebagai sebuah kegagalan. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menjelaskan perkembangan emosional anak. Sikap emosional umumnya muncul melalui berbagai interaksi. Hurlock menjelaskan, pada masa anak-anak, emosi anak ditunjukkan dengan berbagai perilaku, yaitu yang pertama, fobia anak. Contohnya cerita hantu, gambar menakutkan, perilaku dewasa sengaja menakuti, tempat tinggi dan gelap, atau memberikan berbagai motivasi. Kedua yaitu cemburu, hilangnya kasih sayang dari seseorang baik secara nyata maupun dugaan saja, melalui cerita, drama yang menggambarkan bahwa sifat cemburu dapat membawa kesengsaraan. Ketiga, rasa cemas, contohnya seperti sesuai yang diharapkan, belum ada jawaban atau penyelesaian. Keempat, rasa ingin tahu, melalui pengajuan berbagai pertanyaan. Kelima, iri hati, sifat ingin memiliki sesuatu yang kadang tidak didapat. Selanjutnya yaitu gembira, menyenangkan hati. Selanjutnya sedih, merasa kehilangan sesuatu. Dan terakhir kasih sayang, perwujudan cinta terhadap seseorang, terutama orang tua. Sekian, itulah tadi penjelasan mengenai apa sih yang dimaksud dengan perkembangan intelek dan perasaan anak usia dini.